Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. الحمد لله. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Jalla wa'ala masih terus memberikan karunia-karunia-Nya, anugerah-anugerahnya, ragam kenikmatannya kepada kita hamba-hamba yang lemah, yang tak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan apapun dalam kehidupan ini. Tanpa kekuatan, kemampuan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, menundukkan diri kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, semuanya bermula dari Allah dan juga hanya diperuntukkan untuknya. Maka alhamdulillah atas setiap peristiwa, kondisi, keadaan yang kita lalui di hari-hari yang lalu, yang kita dapati di hari ini, dan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di hari esok. Tidak lupa pula mengingatkan diri kita pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, untuk kita memperbanyak meminta, memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala mencurahkan salawat serta salamnya kehadirat Sayyidina Al-Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Upaya dan usaha yang paling minimal yang kemudian dilakukan oleh seorang hamba sebagai wujud bukti bahwa dirinya adalah bagian dari umat yang mulia, yang dimuliakan karena diutuskan kepadanya Nabi yang termulia, yaitu Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaihi. Beliaulah yang memerintahkan dan meminta kepada kita untuk memperbanyak salawat serta salam kehadirat beliau salawatu rabbi wa salamu alaihi. Dan setiap kali kita mengucapkan salawat serta salam, perlu kita sadari bersama bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita mintakan kepada Allah agar Allah bersalawat dan bersalam kepada kekasihnya, kepada Sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, hakikatnya juga kembali kepada diri kita. Tidak hanya sebatas, tidak hanya semata wasilah untuk kemudian Allah Azza wa Jalla semakin memuliakan nabinya, melainkan juga
cara Allah Jalla wa'ala memuliakan hambanya ketika ia meminta agar Allah Jalla wa'ala bersalawat kepadanya. Sebagaimana kita ketahui, seorang yang bersalawat kepadaku 1 kali maka dibalas dengan 10 kali dan seterusnya. Apapun itu, semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan salawat dan salamnya ke hadir Sayyidina Al-Habib Al-Mustafa alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Begitu juga kepada keluarga dan keturunannya, begitu juga kepada para sahabat-sahabatnya, begitu juga bagi orang-orang beriman yang mengikuti, berpegang teguh di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia pagi hari ini, kita mengingatkan diri kita bahwasanya kita sebagai seorang manusia, aktivitas kita, kegiatan kita, rutinitas kita tidak akan terbebas dari hukum Allah Jalla wa'ala. Ada hukum Allah Jalla wa'ala yang mengikat ucapan-ucapan kita. Ada hukum Allah Jalla wa'ala yang mengikat gerak-gerik perilaku perbuatan kita. Bahkan ada hukum Allah Jalla wa'ala yang kemudian berlaku dengan pergejolakan, perubahan kondisi hati seorang hamba. Oleh karenanya disinilah seorang hamba, seorang manusia, sangat penting baginya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan hukum Allah Jalla wa'ala terhadap aktivitasnya, perilakunya, ucapannya, gerak-geriknya, bahkan apa yang dialami di dalam hatinya. Hadirin sekalian yang rahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita sama-sama mengetahui sabda Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, bahwa ada satu bagian di dalam tubuh, ala inna fil jasadi mudghah, bahkan bagian dalam tubuh ini hanyalah gumpalan darah, mudghah, gumpalan darah. Tapi idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia gumpalan darah ini baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau gumpalan darah ini buruk, maka seluruh tubuh menjadi buruk. Perilakunya, perbuatannya, sikapnya, aktivitasnya. Oleh karenanya kita mengetahui bahwasanya amalan-amalan yang paling dicintai Allah Jalla wa'ala adalah amalan yang berkaitan dengan hati. Sebagaimana amalan-amalan yang paling buruk yang Allah Azza wa Jalla benci adalah amalan yang berkaitan dengan hati. Kemaksiatan pertama yang terjadi setelah Allah Azza wa Jalla ciptakan Adam dan perintahkan para malaikatnya dan juga iblis untuk sujud adalah kemaksiatan takabbur, kesombongan, yang menjadi landasan dan sumber utama kemudian iblis tidak mau sujud kepada Adam. Jadi kesalahan iblis, dosa iblis tidak hanya semata pada tidak atau enggannya sujudnya iblis kepada Adam, tapi ada sebab musababnya, ada asal muasalnya. Kenapa iblis kemudian tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Adam? Para ulama menyebutkan di antara motifnya, di antara sebabnya adalah karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Dan makanya ketika Allah Jalla wa'ala bertanya, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Jawabannya jelas. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dirinya. Engkau menciptakan diriku dari api, sedangkan ia atau dirinya engkau ciptakan dari tanah yang basah.
Bagaimana kemudian aku sujud kepada makhluk yang tidak lebih baik daripada diriku? Aku lebih baik daripada dirinya. Berarti apa? Berarti ada suatu problem, suatu kesalahan, di mana kesalahan ini bersumber dari kesalahan yang lebih besar, yaitu apa yang terjadi di dalam dirinya. Apa yang terjadi dalam dirinya. Begitu juga para ulama menyebutkan apa yang dilakukan iblis kepada Adam tidak hanya motifnya karena kesombongan, tapi juga karena hasadan. Karena hasad. Karena iri. Kenapa iri? Ada makhluk yang baru saja diciptakan, tapi Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada malaikatnya seluruhnya untuk sujud. Yang dalam pandangan iblis, para malaikat ini sudah lebih lama diciptakan, lebih duluan ada. Mereka juga beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, termasuk juga dirinya, iblis. Kok tiba-tiba ada satu makhluk baru yang belum dan tidak memiliki apapun dalam aktivitas kehidupannya, kesehariannya, baru saya ciptakan langsung apa? Langsung dimintakan sujud. Oleh karenanya kemudian para ulama menyebutkan ini juga ada motif hasadnya. Begitu juga yang terjadi dalam kisah kedua putra Adam. Kedua putra Adam yang kemudian salah satunya membunuh yang lain. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala ahaduhuma wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak ila akhir ayat. Sumber kemudian atau motif kemudian membunuh apa? Hasadan. Karena iri. Artinya ada penggerak dalam diri seorang manusia yang kemudian ini menjadi sumber kebaikan atau sumber keburukan. Sumber kebaikan atau sumber keburukan. Oleh karenanya dalam setiap ibadah secara asalnya ada bagian penting. Dalam setiap ibadah secara hukum asalnya ada bagian penting. Menjadi pokok, apabila ada maka ibadahnya sah, kalau tidak ada maka tidak sah. Yaitu apa? Niat. Itulah niat. Salat ada niatnya, puasa ada niatnya, zakat ada niatnya, haji ada niatnya, berkurban ada niatnya. Bahkan aktivitas-aktivitas yang kita kenal sebagai aktivitas yang boleh-boleh saja, mubah, ranahnya bukan ibadah, apabila dihadirkan niat yang salihah, yang baik, berubah menjadi ibadah. Tidur, minum, makan, dan seterusnya. Dan niat itu berada di mana? Di hati. Oleh karenanya, jiwa yang dimaksud di sini adalah hati. Itu sangat menentukan aktivitas seorang hamba dalam melakukan kebaikan ataupun kemudian melakukan keburukan. Itulah yang menentukannya. Makanya benar kata Nabi, "Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Tapi subhanallah, hati ini sesuatu yang tersembunyi, tidak tampak. Sehingga sangat susah bagi seorang hamba untuk menyimpulkan apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang diucapkan oleh orang lain. Sangat susah bagi kita sebagai manusia menyimpulkan motifnya, sebabnya apa. Bisa jadi sebabnya hasad, bisa jadi sebabnya sombong, tapi bisa juga sebabnya justru ketulusan, ketidaktahuan. Oleh karenanya, secara hukum syariat, ketika kita berhubungan dan berkaitan dengan orang lain,
maka kita akan fokus dengan apa? Zahirnya, ucapannya, perilakunya, perbuatannya ini salah atau benar, ucapan ini salah atau benar. Tidak kemudian kita ini dicari tahu motifnya apa. Karena pada akhirnya tidak ada satupun manusia yang benar-benar mengetahui tentang isi hati orang lain, kecuali dirinya mengetahui tentang dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusialah yang mengetahui tentang dirinya, walaupun dia menyebutkan ragam alasan, tapi dia mengetahui dirinya jujur atau tidak jujur. Sedangkan apa yang dikatakan orang lain dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, apa motifnya, apa sebabnya, kita hanya kemudian apa? Hukum ala zahir. Kita hanya menghukumi sesuai dengan zahirnya, salah atau benarnya, sesuai dengan syariat atau tidaknya, secara zahir saja. Sedangkan a'malul qulub, amalan-amalan hati, yang akan menghukuminya adalah Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, amalan hati itu tidak ada namanya di dalamnya ketulusan, karena sudah satu bagian. Nggak ada namanya cinta yang sangat tulus. Cinta itu di hati. Ya. Sedangkan bahasa kita ini cinta yang tidak tulus itu berkaitan dengan perilaku seorang yang berbeda dengan apa yang diakuinya. Katanya mengaku cinta tapi tidak melakukan ini, katanya mengaku benci tapi melakukan ini, dan seterusnya. Tapi kalau sudah apa yang hakikatnya di hati, itu Allah Jalla wa'ala yang melihat, yang menghukuminya. Makanya Allah Jalla wa'ala yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Jalla wa'ala yang melihat kondisi-kondisi isi hati dan amalan-amalan hamba. Oleh karena jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, hati ini, jiwa ini memiliki porsi yang besar dalam kehidupan kita. Makanya Allah Jalla wa'ala menyebut ketika kelak di hari akhir tidak ada lagi sesuatu yang berguna, ya, kecuali seorang hamba yang datang dalam kondisi apa? Yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika tidak ada lagi gunanya al-mal, harta, wala banun, keturunan, kecuali bagi siapa? Bagi mereka yang hadir, datang di hadapan Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Tentu kita sama-sama menyadari bahwasanya yang paling susah dalam mengkondisikan diri kita itulah mengkondisikan hati. Kita bisa mengkondisikan lisan kita, kita bisa mengkondisikan perilaku kita, tapi siapa yang bisa mengkondisikan hati kita? Tidak bisa. Hati ini melewati hal-hal yang subhanallah, masumiyal qalbu illa min taqallubihi. Tidaklah disebut dengan qalb illa min taqallubi, karena dia berubah-ubah. Dalam satu aktivitas kebaikan saja bisa berubah-ubah niat seorang hamba ketika melakukannya. Apalagi dalam ragam aktivitas kehidupannya. Berbagai macam kondisi dan keadaan hati itu. Jadi tidak memiliki satu kondisi yang sama. Oleh karenanya menguatkan, meneguhkan, meluruskan hati itu sampai akhir kehidupan. Dan itu nanti yang akan berdampak dalam perilaku, dalam perbuatan dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Di sini kemudian pelajaran berharga ketika kita melihat Sayyidil Habibil Mustafa alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Di antara doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub. Muqallib al-qulub, mengubah-ubah, zat yang mengubah-ubah hati. Muqallib al-qulub.
Kita nggak bisa mengkondisikan hati ini selalu bahagia, selalu sedih, selalu benci, selalu cinta, nggak bisa. Itu semua tergantung pada kondisi dan lingkungan yang terjadi sekitar. Sedangkan kita tidak pernah bisa mengkondisikan lingkungan dan yang terjadi sekitar kita. Kalau keinginan kita semua, hari ini misalkan kita inginnya tidak ada kesedihan, kita dalam kondisi bahagia, senang. Tapi siapa yang kemudian bisa mengkondisikan hati? Dalam kondisi Allah Jalla wa'ala memberikan ragam karunia-Nya, kemudahannya saja. Terkadang tiba-tiba seorang mengalami kesedihan yang tidak tahu apa sebabnya. Padahal karunia, anugerah Allah Azza wa Jalla berikan di hadapannya. Tapi tiba-tiba begitu saja berubah kondisi hati. Oleh karenanya di sini bagaimana Sayyidina Rasulullah ya alaihi afdhalus salatu wassalam di antara doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ala dinik. Padahal yang berdoa ini Sayyidina Rasulullah ya alaihi afdhalus salatu wassalam. Beliau sendiri masih terus berupaya untuk berdoa agar diteguhkan, ditetapkan di atas agama ini. Oleh karenanya, yang paling susah ditundukkan, dan menerima ketentuan hukum syariat itu bukan lisan kita, bukan gerak-gerik tubuh kita. Kita bisa sujud, kita bisa ruku', kita bisa puasa, kita bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, kita bahkan bisa menghiasi lisan kita dengan zikir, dengan ucapan yang baik. Tapi yang paling susah itu adalah ketika menundukkan hati kita selaras dan tidak selarasnya dengan agama ini. Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam mengatakan, laisa asyadidu bis-sur'ah wa innama asyadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. As-sabru 'inda as-sadmatil ula. Semua urusan hati. Orang yang kuat, yang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan atau menggulat musuhnya, menjatuhkan musuhnya. Tapi innamasyadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu yang bisa kemudian mengkondisikan, menahan dirinya ketika sedang marah. As-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu datangnya kapan? Pada pukulan pertama, pada peristiwa ketika terjadinya. Jadi ini yang harus kita sadari, bahwa yang paling susah untuk ditundukkan, untuk kemudian menerima ketentuan Allah Jalla wa'ala dan hukum syariat ini adalah hati kita. Oleh karenanya banyak kaum muslimin yang mampu melaksanakan salat, mampu melaksanakan puasa, mampu melaksanakan ragam ibadah yang kalau kita fikir subhanallah, ibadah ini dilaksanakan cukup berat. Misalkan ibadah haji, dia menabung sekian lama, berangkat, lelahnya, letihnya, capeknya, sakitnya, berbagai macam rintangan yang dialaminya, yang dilaluinya, tapi Allah Azza wa Jalla mudahkan baginya untuk melakukannya. Di sisi yang lain, ketika ada ketentuan-ketentuan syariat yang bahkan mungkin ringan, hatinya tidak bisa menerimanya. Hatinya tidak bisa menerimanya. Berarti yang paling susah untuk ditundukkan dalam kehidupan seorang hamba bukan lisannya, bukan perilakunya, perbuatannya, bukan tangannya, bukan kakinya, bukan matanya, bukan telinganya. Yang paling susah dikondisikan adalah hatinya. Kenapa tadi? Oleh karenanya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam setelah selesai tuntas membagi nafkahnya kepada para istrinya, dia mengatakan apa? Allahumma hadza ma amlik. Ya Allah, inilah aku miliki. Aku sudah bagi secara adil. Maka jangan kemudian engkau celah diriku, engkau dimintai pertanggungjawabkan fi ma la amlik, dalam perkara yang engkau tidak memilikinya. Maksudnya urusan hati. Aku lebih condong, aku lebih suka, aku lebih mencintai
istriku fulanah daripada yang lain. Itu aku nggak bisa mengkondisikannya. Oleh karenanya kan kita mengetahui secara nyata di saat istri-istri Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam tersisa 9 orang, ketika Rasul ditanya siapa orang yang paling dicintainya, adalah dengan lugas Nabi mengatakan Aisyah. Karena itu adalah urusan yang tidak bisa dikondisikan. Oleh karena hati ini nggak ada ukurannya. Apa ukurannya kebahagiaan, kesenangan dalam hati? Hari ini senang, kemarin senang, besok senang. Tapi kesenangan hari ini berbeda dengan kemarin, berbeda dengan besok. Kesedihan yang sama juga sama. Nggak ada namanya kesedihan itu sama, cinta itu sama, nggak ada. Karena lagi-lagi semuanya berkaitan dengan hati. Ya, oleh karenanya a'malul qulub, amal-amal hati itu tidak bisa didefinisikan. Kalau kita ditanya apa itu tawakal, orang akan mengatakan bersandar diri kepada Allah. Apa maksud bersandar diri kepada Allah? Maka kan tafsirnya bergantung kepada Allah, menerima apa yang Allah tetapkan. Akhirnya akan berkaitan dengan amal-amal hati yang lainnya. Itulah arti ketulusan, itulah arti ar-ridha, rela dengan ketetapan. Berarti kaitannya dengan tawakal. Karena lagi-lagi apa yang di dalam diri seorang hamba, dalam hati seorang hamba, di dalam hati ini tidak bisa didefinisikan. Apa itu kebencian? Apa itu rasa cinta? Apa itu bertawakal? Apa itu rasa takut? Kita semua dengan disebutkan istilah tersebut langsung kita memahaminya tanpa kita bisa mendefinisikannya. Takut kepada Allah, takut kepada orang tua, takut kepada siapa, takut kepada siapa. Berbeda kondisi-kondisinya, tidak sama yang dirasakannya. Itulah amalan hati. Oleh karenanya, karena hati ini mahallul iman, sebagai wadahnya keimanan, mahallul hidayah, sebagai wadahnya petunjuk. Allah Jalla wa'ala memberi petunjuk, memberi keimanan itu di hati. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan, yani misalkan Allah Jalla wa'ala mengatakan walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah membuat hati kalian itu cinta kepada keimanan, dihiasi dengan keimanan di hati. Kemudian perilaku, ucapan yang terucap, perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, lagi-lagi itu akan bersumber kepada hati oleh seseorang. Oleh karenanya kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika kemudian kosong dari motivasi yang baik di dalam hatinya, tidak berarti. Makanya para ulama usalah mengatakan apa? Betapa banyak amalan besar, tinggi, mulia di sisi Allah. Apa? Sagharathun niyyah, rubba amalin kabirin sagharathun niyyah. Amalnya besar, agung, mulia, tapi dikecilkan oleh hati. Dikerdilkan oleh hati, dikecilkan oleh hati. Karena niatnya. Wa rubba amalin saghirin kabbaratun niyyah. Terkadang amalnya kecil, tapi kemudian dibesarkan oleh hati. Yang niatnya itu. Banyak kita mengetahui yani bagaimana seorang hamba Allah Azza wa Jalla ampuni karena menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan misalkan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla campakkan seorang karena kemudian mengucapkan suatu ucapan karena di hatinya ada kebusukan sebenarnya. Ya, ada keburukan sebenarnya. Oleh karena jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa Ala, seringkali tercampur adukkan ketika kita melihat suatu kesalahan dalam diri kita atau dalam orang lain. Ketika kita melihat kesalahan diri kita, kemudian dalam posisi tertentu sebagian orang sampai kemudian putus asa, di mana Allah Jalla wa'ala melarang seorang muslim itu putus asa. Di satu sisi yang lain ada sebagian orang selalu memanjangkan angannya. Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun dan seterusnya. Begitu juga hal yang sama ketika kita melihat kesalahan dari orang lain. Kemudian apa yang terjadi? Ketulusan
keinginan kebaikan itu harus kemudian apa? Harus yang terdepan. Kita kalau ditanya, apa tujuannya mengingkari kemungkaran? Selain mencegah terjadinya kemungkaran, kita juga harusnya dengan keinginan kebaikan untuk orang yang melakukannya. Dengan dicegah melakukan kemungkaran itu dia mendapatkan satu kebaikan. Dengan dikatakan salah kemudian dia membenahi dirinya. Tapi kalau kemudian kesalahan itu hanyalah tujuannya untuk kemudian apa? Satu sisi saja, dah. Ya. Kesalahannya terhenti, tapi orangnya tidak pernah berhenti. Terus menerus. Oleh karena Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, bagaimana kemudian Sayyidina Habibin Mustafa alaihi afdhalus salatu wa atamus salam ketika mendengar ada sebagian para sahabat mencela seorang sahabat yang berulang kali dihadirkan di hadapan Nabi karena minum khamr. La tal'anuh, kata Nabi. Janganlah kalian melaknatnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia adalah orang mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal orang ini berulang kali dicambuk oleh Nabi karena didapati sedang mabuk atau minum khamr. Taib. Setelah dia melakukan kesalahan, lalu dicambuk oleh Nabi 40, kita harus memahami, cambukan 40 kali itu sudah menebus dosanya. Artinya, apa yang sudah dilakukan dari minum khamrnya tadi, sudah terhapus dosanya dengan dicambuk 40 kali. Maka tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi alasan oleh seorang itu apa? Mencelanya, karena sudah selesai memang. Hal yang sama juga ketika seorang sudah selesai dirajam oleh Nabi, lalu kemudian ada sebagian orang membicarakannya tentang orang tersebut. Apa kata Nabi? Ia telah bertaubat. Kalau pertaubatannya ini dibagikan kepada penduduk Madinah, semuanya akan mendapatkannya. Pertaubatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika seorang sudah menebus dosanya dengan pertaubatannya atau menebus dosanya dengan ditegakkan sanksi atas dirinya, maka sudah selesai antara dirinya dengan Allah. Kalau dirinya dengan Allah sudah selesai, maka tidak ada lagi ruang manusia untuk kemudian mencelanya. Tidak ada lagi ruang manusia untuk menjatuhkannya dan seterusnya. Oleh karenanya Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalaam ketika menghukum Ka'ab bin Malik misalkan dan kawan-kawannya yang tidak ikut perang Ghazwatul Usrah, setelah selesai hukuman itu dan jelas-jelas datang pertaubatan dari Allah, selesai semua urusannya. Kembali lagi semula. Ya, padahal apa yang dilakukannya ini sesuatu yang sangat besar. Ya, tidak mudah. Tapi kemudian setelah selesai. Oleh karena jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, dalam aktivitas keseharian kita, perilaku kita, perbuatan kita, itu sangat-sangat penting untuk kita perhatikan apa motifnya. Hati kita ketika kita marah, apakah marah kita karena Allah atau karena keinginan kita? Seorang ayah misalkan merasa dibohongi oleh anaknya. Memang anaknya bohong, tapi harusnya marahnya dia bukan karena dia telah dikhianati semata, karena dibohongi semata, tapi dia harusnya marahnya karena anaknya ini berbohong dan dia melakukan suatu kesalahan dalam ketentuan agama. Tapi siapa yang kemudian mampu mengkondisikan hal itu dalam setiap kali dan kondisi yang terjadi? Tidak mudah. Ketika seorang misalkan guru mendapati muridnya melakukan suatu dosa dan kesalahan,
Ketika dia akan menghukum ini untuk apa? Apakah tujuannya memuaskan dirinya, intisaran lin nafs, ataukah tujuannya memberikan pelajaran yang berupaya dan usahanya agar apa? Agar anak ini berubah menjadi lebih baik. Oleh karenanya kalau kita melihat kemaksiatan yang begitu banyak, tapi sanksi secara hukum syariat terbatas. Ada enggak sanksi secara hukum syariat ketika seorang itu berbohong yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Ada enggak sanksi seorang itu ketika melihat yang haram secara ketentuan Allah dan Rasulnya, yang disebut dengan al-hudud? Bisa jadi ada sanksinya yang disebut dengan ta'zir, dikembalikan kepada hakim yang menentukannya. Ada. Tapi yang Allah Azza wa Jalla atur hanyalah dosa-dosa yang besar, yang berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan harta. Misalkan mencuri dipotong, misalkan membunuh diqisas, berzina berkaitan dengan nasab ada cambukan, ada rajam, minum khamar karena berkaitan dengan hifdzul aql, menjaga akal seorang, dicambuk. Tapi yang di bawah itu, ya. Misalkan seorang berbicara dusta atau mencela atau kemudian memukul, ya. Tidak seperti yang dilakukan, memukul ada qisasnya, enggak ada qisasnya memukul. Menendang ada qisasnya, enggak ada qisasnya menendang, ya. Ini kemudian salah dalam memahami konteks agama. Dalam beberapa dunia pendidikan begitu. Kalau ada seorang anak memukul, maka guru yang manggil sini harus ada qisas. Qisas apa? Enggak ada qisasnya. Karena istilah qisas, membalas perilaku yang sama, itu ada ketentuannya secara hukum fikih. Ketika dikhawatirkan pembalasannya itu tidak bisa sama, maka tidak ada qisas di dalamnya. Nah, makanya seluruh luka yang disebabkan karena kriminalitas oleh seorang, tidak ada qisasnya kecuali yang bisa diukur. Misalkan luka yang kemudian sampai ke tulang dengan batasan tertentu dan seterusnya, bisa ada qisas di sini. Tapi luka yang hanya membuat keluarnya darah, nggak ada qisas. Bukan berarti tidak ada qisas, tidak ada sanksi. Lah, ada sanksi yang ditentukan oleh hakim. Tapi bukan diberlakukan hal yang sama. Silakan, kamu telah melukai fulan, kamu juga boleh melukainya. Nggak bisa. Nanti melukainya ini misalkan 5 cm, melukai yang satunya 10 cm. Nggak ada qisas, jadinya lebih. Ini sebagai contoh ya. Fa'ala kulli hal, apapun itu. Disinilah pentingnya kemudian seorang itu tunduk ke dalam ketentuan syariat. Ya. Lagi-lagi urusan hati inilah yang berat, menerimanya. Ya. Sebagian orang lebih baik daripada yang lain ketika mengatakan, memang saya salah, saya berat untuk menerima, tapi saya ketahui ini ketentuan hukum syariat. Ya, misalkan nih, bagi sebagian perempuan atau wanita, kalau berbicara tentang masalah ta'addud atau poligami, ketentuan syariat, oh ya, saya menerimanya sebagai ketentuan syariat, tapi saya belum bisa menjalaninya, enggak masalah. Ya. Itu dua perkara yang berbeda. Ya. Tapi kalau kemudian mengingkarinya, oh enggak ada ketentuan begitu. Itu hal yang lain lagi. Hal yang lain lagi. Fa'ala kulli hal, apapun itu, kita sebagai seorang hamba kemudian harus memperhatikan motif, harus memperhatikan apa yang dikatakan hati setiap apa yang kita lakukan. Sedangkan urusan orang lain itu enggak ada ya kaitannya dengan motifnya. Kita akan menghukumi dia mengucapkan apa tadi. Mengucapkan begini, berarti salah atau benarnya. Dia berbuat apa tadi?
dia begini. Bukan kemudian apa motifnya? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan. Nah, ini bukan lagi ranah kita sebagai seorang manusia, itu ranah Allah Jalla wa'ala. Pada akhirnya seorang bisa berbohong, seorang bisa berdusta. Kalau saja Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam sudah mengatakan kepada para sahabatnya, bisa jadi sebagian kalian lebih pandai berbicara daripada yang lain. Sehingga yang pandai berbicara ini mampu membuat saya kemudian mengiyakan apa yang dikatakannya. Sedangkan apa yang dikatakan itu dusta, dikatakan itu bohong, sehingga dengan cara itu mengambil haknya orang lain. Maka kata Rasulullah pada akhirnya kita semua ya nanti kemudian siapapun yang mengambil haknya orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang membenarkan, akan kembali kepada Allah dan Allah Azza wa Jalla akan menghukuminya. Oleh karenanya penting bagi kita kemudian lagi-lagi untuk diri kita masing-masing bagaimana kita benar-benar bertanya kepada hati kita. Kenapa kita melakukan ini, mengucapkan ini, bersikap demikian? Karena ketulusan kita? Atau karena kita ingin balas dendam? Atau karena kita tidak puas? Kita merasa hak kita terambil dan seterusnya. Lalu kemudian kita melakukan hal yang lebih daripada itu. Lagi-lagi emosional kita, rasa benci, rasa cinta, ketundukan hati kita itu harus selaras dengan ketentuan syariat. Sebagai penutup sabda Sayyidina Rasulullah alaihi wassalatu wassalam cukuplah lugas dan tegas ketika beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, sampai jiwanya, sampai hatinya itu tunduk kepada perkara-perkara yang aku bawa, yaitu syariat ini. Kalau jiwanya belum tunduk, hatinya belum tunduk, nafsunya belum tunduk, maka di sini berarti dia apa? Berarti dia belum beriman. Sawaan dia tidak beriman secara mutlak, tidak beriman dengan iman yang wajib, atau tidak beriman dengan iman yang sempurna yang mustahab, itu ada rincian yang panjang. Tergantung kemudian di mana yang dilanggarnya, di mana yang tidak bisa tunduk di dalamnya. Apakah syariat yang itu menjadi asal min usuluddin sebagai landasan pokok dasar agama yang apabila ditinggalkan kekufuran akibatnya, ataukah itu perkara yang wajib apabila ditinggalkan menjadi melakukan yang haram, ataukah perkara-perkara yang sunnah ya. Oleh karenanya para ulama sebagai contoh ya mengatakan bahwasanya hukum asalnya kalau seorang itu dipilihkan antara bisa mengambil keringanan atau tidak mengambil keringanan, maka utamanya dia tidak mengambil keringanan. Tapi kalau kemudian ketika dia tidak mengambil keringanan, ada dalam jiwanya itu menolak atau kemudian meremehkan salah satu ketentuan hukum Allah, maka di sini utamanya dia mengambil keringanan. Untuk apa? Menundukkan. Sebagai contoh yakni hukum fikih yang masyhur di kalangan para ulama fikih adalah ketika seorang menggabungkan sholat karena safar. Jamak bahasanya dalam fikih. Mana lebih utama? Para ulama menyebutkan yang lebih utama tidak melakukan jamak. Ulama Syafi'iyah terkhususnya mengatakan yang utamanya tidak melakukan jamak, tidak menggabungkan. Artinya utamanya tetap sholat pada waktunya. Zuhur ya zuhur, asar ya asar, tidak digabungkan. Walaupun dalam kondisi safar. Tapi ada pengecualian. Menggabungkan itu bisa lebih utama daripada tidak menggabungkan. Kapan? Ketika hatinya merasa tidak cocok dengan ketentuan ini. Masa sholat digabung-gabungkan? Ketika adanya muncul ketidaknyamanan dengan ketentuan syariat, maka para ulama mengatakan utamanya dia menggabungkan. Untuk apa? Untuk menundukkan nafsunya. Agar kemudian dia tunduk di bawah ketentuan syariat. Padahal dia mau menggabungkan atau tidak memiliki pilihan ya. Tapi utamanya kemudian. Dan dia tidak melakukan dosa ketika dia tidak menggabungkan aslan. Tapi utamanya kenapa? Tadi. Agar untuk mematahkan nafsunya yang menolak ya ketentuan hukum syariat ini.
Wallahu taala a'la wa alam. Semoga apa yang kita sama-sama dengar ini bermanfaat ya dalam kehidupan kita, sebagaimana doa yang diminta dan dipanjatkan oleh Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam di awal paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah Azza wa Jalla meminta kepada Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Dan tentu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kemudian menggugah hati, membuahkan amal, bukan sebatas informasi atau pengetahuan yang menumpuk dalam benak kita, tapi kita gagal untuk mengaplikasikannya, melaksanakannya dalam keseharian kita. Wallahu taala a'lam wa alam. Kita bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.